Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya, Pendeta Yesaya Sihombing dari GPKH Wonosobo. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Kau berikan kepada kami di sore hari ini untuk kami bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami, dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita saat ini sudah sampai di episode yang ke-54 dari program belajar bareng Kitab Kejadian. Dan kita bersyukur kita sudah sampai di bulan Desember ini, dan kita di episode ini belajar dengan satu tema, bencana, takdir atau kesalahan manusia. Di waktu yang lalu kita belajar Bapak Ibu bagaimana syafaat Abraham ketika dia mengetahui bahwa Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan. Dia teringat ada Lot saudaranya di sana. Maka dia dalam tanda kutip bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di sana, apakah engkau akan tetap membinasakan Sodom dan Gomora? Tuhan katakan kalau ada 50, tidak. Kemudian turun terus ya Bapak Ibu Saudara sekalian, penawaran Abraham dari 50, 45, 40, 30, 20, sampai 10. Tuhan, kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah engkau akan tetap menunggang-balikkan, membinasakan Sodom dan Gomora? Tidak, kata Tuhan, kalau ada 10 orang benar di sana. Nah, kita melihat ini adalah satu usaha Abraham dalam mengusahakan kebaikan bagi Lot saudaranya, orang benar itu yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai orang benar yang terus-menerus tersiksa jiwanya karena perbuatan, karena perilaku orang-orang Sodom dan Gomora, karena mereka berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita pun belajar dari Abraham bagaimana mau untuk bersyafaat bagi orang-orang yang membutuhkan doa kita, orang-orang yang Tuhan bebankan pada kita. Kita belajar dari Alkitab bagaimana Yesus menjadi perantara, atau dalam bahasa lain pendoa syafaat, juru syafaat bagi manusia berdosa. Itu sebabnya dikatakan dia adalah imam besar agung yang tidak bercacat, tidak bercela. Dia imam besar agung yang melintasi segala awan. Dia imam besar agung yang bersyafaat untuk kita sekalian orang berdosa. Dan kita pun meneladani teladan Yesus ini Bapak Ibu, bagaimana kita mau juga mendoakan orang-orang yang masih terikat dengan dosa. Entah itu orang-orang terdekat dengan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita mau untuk terbeban Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya membiarkan, bukan hanya tidak peduli, bukan hanya mungkin acuh tak acuh terhadap orang-orang tersebut. Apa yang didoakan tentu keselamatan jiwa. Abraham mengusahakan keselamatan jiwa saudaranya. Abraham mengusahakan Lot agar bisa lolos dari hukuman Tuhan. Dan kita pun berdoa agar orang-orang yang kita kasihi, mereka juga tidak mendapat hukuman Allah. Mereka mendapat keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mendoakan juga hamba-hamba Tuhan dalam tiap pelayanan mereka, untuk mereka diberikan kekuatan, keberanian dalam menyampaikan firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menjadi pendoa syafaat, salah satu cirinya adalah tidak egois, tidak mau menang sendiri, tidak hanya mau menang sendiri, tidak hanya mau kepentingannya sendiri yang dijawab oleh Tuhan. Nah, maka kita melihat dalam hidup kita orang-orang pendoa syafaat sejati Bapak Ibu bukan orang yang egois,
tapi orang yang memikirkan sesamanya, orang yang rendah hati, tidak hanya fokus dengan masalahnya sendiri, tidak merasa masalahnya sebagai yang paling besar, tidak merasa dirinya sebagai pusat perhatian. Saat ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kisah Sodom dan Gomora. Kalau di waktu lalu kita belajar bagaimana Abraham bersyafaat dan kemudian ternyata kalau seperti permintaan Abraham, kalau 10 orang benar ada di sana, apakah Sodom dan Gomora akan tetap dibinasakan? Tuhan katakan tidak. Artinya di pasal 19 dari kitab Kejadian kita melihat Sodom dan Gomora tetap dibinasakan, di bumi hanguskan. Yang berarti bahwa tidak ada 10 orang benar di sana. Kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara sekalian di Kejadian pasal 19, ayat yang cukup banyak dari ayat 1 sampai 29. Kita akan pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka di depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengelurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal mantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ayat yang ke-16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku.
Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat pada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu dalam kisah ini begitu dramatis ya. Kalau saya katakan begitu dramatis bagaimana ada utusan Allah, malaikat Allah yang datang ke Sodom pada waktu petang, kemudian dia disambut oleh Lot. Artinya Lot tahu, Lot mengenal siapa orang-orang ini, bukan orang sembarangan. Dan mereka diminta oleh Lot untuk menginap di rumahnya. Setelah itu kita melihat ternyata orang-orang di kota tersebut, kota Sodom dan Gomora, tahu juga bahwa orang-orang ini adalah hakim yang akan nantinya menjatuhkan hukuman atas Sodom dan Gomora. Sehingga mereka marah, mereka meminta Lot untuk menyerahkan kedua orang itu. Dalam tradisi Alkitab dipercaya mereka laki-laki gitu ya. Malaikat yang menampakkan diri sebagai laki-laki. Dan apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu yang dikatakan, bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Dalam bahasa Indonesia sangat diperhalus, dalam bahasa lain ya semacam diperkosa gitu ya, semacam dipaksa berhubungan seksual. Artinya orang-orang tadi, orang laki-laki di kota tersebut, dikatakan tadi ya, orang-orang laki di ayat 4 dari kota Sodom itu yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Laki-laki semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka ingin memperkosa laki-laki. Artinya bahwa ada satu dosa LGBT gitu ya, dosa homoseksual di tempat tersebut. Dan maka disinilah kita melihat kemudian Lot bahkan menjawab dengan seperti apa Bapak Ibu. Aku punya dua anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Kalau kita dalam posisi sebagai anak-anak Lot, tentu kita akan protes kepada Lot. Kenapa saya tidak dihargai? Kenapa saya diempak-empaki gitu ya? Saya dikorbankan. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan di Sodom dan Gomora begitu kacau sehingga orang eh, memandang suatu hubungan seksual, memandang satu relasi intim itu kacau, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seakan-akan orang bebas melakukan apa saja, bukan seakan-akan ya, tapi kita melihat kalau tadi dalam dialognya mereka melegalkan, mereka membolehkan, mereka terbiasa dengan misalnya laki-laki hubungan dengan laki-laki,
dan lain sebagainya. Nah, maka tidak heran kalau kita lihat dikatakan oleh firman Tuhan tadi, keluhan tentang Sodom dan Gomora sudah sampai ke Tuhan. Tuhan akan, ya di ayat 14, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Itu ya. Tetapi ia dipandang kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok. Ayat 13, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab untuk itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ya, ini utusan untuk memusnahkan. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Lot berlambat-lambat, dia ditarik, kalau bayangannya ditarik dengan paksa gitu ya, kita membayangkan, sehingga cepat membawa istri dan kedua anaknya. Ketika ia berlambat-lambat, ayat 16, tangannya, tangan istri dan kedua anaknya dipegang kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadilah ya hujan api dan belerang. Hujan api dan belerang di Sodom dan Gomora. Di ayat 24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di sana. Kalau kita ingat kisah tentang Lot memilih lembah Yordan, ya, kemudian berdiam di Sodom dan Gomora, dia memilih karena lembah itu lembah yang kelihatan subur, menghasilkan, dan luar biasa indah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanannya Lot mendapati bahwa hidupnya tersiksa karena orang-orang mempraktikkan hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, seks bebas, dan lain sebagainya. Akhirnya dikatakan keluhan tentang orang-orang Sodom dan Gomora sampai kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan putusan, kota ini harus di bumi hanguskan. Kalau kita tanya secara umum, apakah Tuhan jahat dengan melakukan ini, Bapak Ibu? Seringkali kalau orang membela diri, dia katakan, kenapa Tuhan jahat kok, Tuhan sampai membinasakan Sodom dan Gomora, membunuh orang dengan api dan belerang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat sangat jelas Alkitab mengatakan ini hukuman dari Allah, dari langit. Nah, artinya campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia itu bukan sekedar kita berdoa terus kemudian dijawab Tuhan, kita berdoa mendapat kelegaan dan lain sebagainya. Tapi kita melihat ada satu hubungan untuk Tuhan mendidik umatnya. Ketika kita berbuat salah, ada konsekuensi. Ketika kita melakukan dosa, ada akibatnya. Maka kita melihat terjadi bencana di Sodom dan Gomora, bencana yang luar biasa, yaitu apa? Hujan api dan belerang. Hujan api dan belerang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara masalah bencana, kita melihat di TV ya, atau di berita-berita, bagaimana terjadi bencana di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Banyak sekali orang menjadi korban. Nah, kemudian orang jadi bertanya, apakah ini semua takdir dari Tuhan atau ada kesalahan manusia di dalamnya? Orang yang menggampangkan kemudian, oh ya sudah takdir. Kalau sudah takdir mau bilang apa? Kalau sudah Tuhan berkehendak ya mau bilang apa? Di sisi lain juga kita melihat bagaimana dalam bencana-bencana tersebut bahwa banyak disinyalir ya, di apa ya dikatakan dicurigai ada pemotong apa penebangan hutan yang begitu masif, yang luar biasa, penebangan liar, pohon-pohon bertumbangan, tidak ada lagi penyangga air yang bisa menahan air hujan, sehingga banyak gelondongan kayu yang kemudian ikut terhanyut waktu banjir kemarin. Menandakan apa?
keserakahan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin tidak dilarang oleh undang-undang karena semua ada aturannya dan kadang semua ada celahnya Bapak Ibu, tetapi kita melihat ketika keserakahan manusia ada di situ, maka semua bisa dihalalkan cara-cara yang tidak baik untuk melancarkan bisnis, untuk mendapat keuntungan, mengeruk keuntungan yang luar biasa. Yang di atas untung, yang di bawah terkena dampaknya, yaitu apa? Banjir, longsor, dan lain sebagainya. Artinya kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berkaca dari kisah Sodom dan Gomora, ada juga andil manusia. Ada andil manusia yang tidak bisa mengontrol dirinya, mengontrol keserakahan nafsu duniawinya, sehingga kemudian keluhan, keluhan orang yang mengeluh atas perbuatan itu sampai kepada Tuhan. Siapa yang terkena dampaknya? Tentu saja kita melihat kalau dalam kisah itu Lot dan keluarganya terkena dampaknya meski mereka orang yang benar. Kemudian kita melihat juga orang-orang di Sodom dan Gomora mereka gugur ya, mereka mati, mereka binasa. Apa yang bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa alam, bumi, tanah, ya pokoknya semua yang berhubungan dengan dunia ini Bapak Ibu yang kita pijak, yang kita ada dalamnya, itu bukan hanya sesuatu yang kemudian kita pikir, wah ini cuma jadi satu sarana tempat tinggal saya. Tetapi ada andil manusia untuk juga ikut merawat, untuk menjaga, untuk ikut melestarikan. Bukan hanya bahasanya itu mengeksploitasi, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sebab apa kita melihat keserakahan selalu berhubungan dengan bencana seringkali. Manusia yang serakah dengan jabatan seringkali kemudian mendapat bencana, entah itu lewat apapun, dia termakan sendiri oleh keserakahannya. Manusia yang serakah terhadap uang, manusia yang serakah terhadap hasrat duniawi, hasrat seksual, dan lain sebagainya, seringkali kemudian menjadi korban dari keserakahannya sendiri. Maka firman Tuhan katakan, mari kita belajar untuk berpada, artinya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Demikian juga dalam hubungan kita dengan lingkungan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita masuk dalam golongan perusak, pengeksploitasi. Yang kedua, golongan yang tidak peduli. Tapi mari kita mau juga untuk merawat, menjaga alam sekitar kita, bumi tempat kita tinggal dari hal-hal yang paling kecil. Dengan tidak merusak, dengan tidak mengeksploitasi, dengan mau peduli pada lingkungan di sekitar kita. Ada andil kesalahan manusia, bukan sekedar Tuhan suka-suka, oh saya mau membinasakan Sodom dan Gomora. Bukan, tapi ada sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya dalam kehidupan kita pun sebagai orang percaya, kita sudah diselamatkan oleh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Dan mari kita bersyukur dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang baik untuk sesama, untuk alam sekitar kita. Kita tentu miris dan turut berduka atas bencana-bencana yang terjadi. Dan kita perlu juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, peka terhadap lingkungan kita. Entah di Wonosobo, di daerah kita, sekitar kita, mungkin ada potensi-potensi alam yang rusak dan lain sebagainya. Mari kita menjadi orang yang berjaga-jaga dalam hidup ini, berjaga-jaga dan berdoalah. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita, kita melihat kisah Sodom dan Gomora ini dari satu sudut pandang bencana. Apakah itu takdir atau ada andil kesalahan manusia? Dan kita melihat ternyata ada andil kesalahan manusia di sana, sehingga terjadi hujan api dan belerang, keserakahan nafsu manusia yang mau terus dipuaskan, keserakahan manusia yang tidak mau untuk tunduk kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya di dalam Kristus
kita beroleh keselamatan. Di sisi lain, mari kita juga mensyukuri keselamatan itu dengan menjadi berkat bagi orang dan alam di sekitar kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami belajar di kisah Sodom dan Gomora, untuk kami tidak menjadi manusia yang serakah Tuhan, tidak menjadi manusia yang hanya memuaskan keinginan kami sendiri, tidak hanya menjadi manusia yang tidak tahu bersyukur Tuhan. Tapi mari Tuhan, jadikan kami pribadi yang mau bersyukur, mau peka, mau juga menjaga melestarikan lingkungan di sekitar kami. Bapa Surgawi, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada, dalam apapun yang kami pergumulkan kiranya Engkau yang menolong. Tak lupa kami berdoa untuk korban bencana alam, baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Engkau yang menolong Tuhan, memberikan kekuatan penghiburan, aparat pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan, penolong ya Tuhan, Engkau yang tolong Tuhan, berikan hikmat Tuhan. Dan biarlah Tuhan di lingkungan kami juga menjadi berkat Tuhan, untuk kami tidak merusak, untuk kami peka Tuhan terhadap sesama dan alam kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.